Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda mahasiswa sekalian? Ini pertemuan pertama kita ya untuk mata kuliah kimia dasar. Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang materi yang terkait tentang klasifikasinya, sifat-sifat dan perubahannya. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan kali ini ya, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip dasar kimia tentang materi. Nah, yang kedua itu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang klasifikasi materi. Lalu berdasarkan pengamatan dan percobaan, mahasiswa dapat menganalisis sifat-sifat materi dan perubahan-perubahannya. Yang terakhir itu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pemisahan campuran. Nah, baik kita perhatikan ya di sekitar kita ya, kita selalu berhubungan yang namanya dengan bahan-bahan kimia ya, baik di keseharian kita ya. Di situ yang paling sederhana adalah bahan kimia untuk makanan ya. Contohnya banyak sekali ya bahan-bahan kimia untuk makanan yang berfungsi itu bisa untuk pengawet, untuk pewarna. Kalau untuk pengawet itu ada asam sorbat, asam benzoat. Ya, lalu untuk pewarna di sini ada pewarna yang bersifat alami dan ada juga yang pewarna buatan atau sintetis ya. Kalau untuk pewarna alami itu bisa kita dapatkan di kunyit, ya daun suji. Kemudian untuk penyedap juga. Jadi itu bahan kimia semua ya, monosodium glutamat. Nah, kemudian ada juga untuk bahan kimia yang digunakan untuk bahan bakar ya, berupa padatan, itu bisa batu bara, arang atau kayu gitu. Lalu kemudian wujud cair, solar, bensin, pertamax, bioetanol, minyak tanah. Lalu ada juga yang dia bentuknya gas ya, metana dan jenis-jenis alkana yang lain. Nah, ada juga bahan-bahan kimia untuk obat-obatan ya, dan banyak lagi yang lain. Nah, jadi kimia itu sebenarnya mempelajari tentang apa gitu ya. Ilmu kimia itu apa gitu ya, itu pertanyaan kita ya. Nah, jadi mempelajari kimia itu sebenarnya adalah kita itu mengenal senyawa-senyawa itu dari penyusun materinya gitu. Nah, jadi nanti di sini kita lihat penyusun materinya itu, jadi mempelajari kimia itu sebenarnya mempelajari tentang komposisinya, ya, kemudian struktur, lalu sifat materi dan perubahannya, kemudian energi yang menyertai perubahan materi. Jadi ini dia, ada komposisi, struktur, sifat materi, dan perubahannya ya, serta energinya. Jadi ini dia. Jadi ilmu kimia itu ya mempelajari tentang ini ya, keempat komponen ini. Baik, nah di sini kita lihat cross links in chemical subjects ya. Kalau di dalam ilmu kimia itu sangat dibagi lagi gitu ke dalam grup-grup kecilnya gitu ya. Jadi ilmu kimia itu nanti dikelompokin lagi, ada kimia organik, kimia anorganik, kimia analitik ya, kemudian kimia fisik, ada biokim, ada lagi kimia engineering ya, kemudian didaktik in chemistry gitu. Nah, itu ruang lingkup dalam ilmu kimia. Nah, jadi ilmu kimia itu tadi kan kita mempelajari sebenarnya tentang materi ya, materi. Nah, oleh sebab itu kita harus paham dulu materi itu apa. Jadi materi itu segala sesuatu yang mempunyai massa dan dia menempati ruang gitu. Ya, misalnya kalau materi itu berdasarkan wujudnya, berdasarkan wujud ya, berdasarkan wujudnya itu kita klasifikasikan menjadi 3 itu ya. Ada yang dia itu bentuknya adalah gas ya, wujudnya gas, kemudian ada yang wujudnya cair ya, ini coba perhatikan gambar ini. Lalu kemudian ada yang bentuknya padatan, kalau misalnya air berbentuk padatan itu es ya, es batu. Jadi ingat gas,
cair, dan padat. Nah, kemudian klasifikasi materi tadi berdasarkan penyusunnya, ya penyusun materi itu gitu. Jadi itu dibagi dua gitu ya, materi berdasarkan penyusunnya itu dibagi dua nanti. Yang pertama ini adalah pure substances ya, atau zat murni. Nah, zat murni ini nanti ada unsur di situ, unsur. Pure substances-nya ini, zat murninya ini ada unsur di sini, unsur. Jadi unsur ini yang dalam sistem predik unsur itu ya, yang ada 116 itu merupakan bagian dari pure substances atau zat murni. Kemudian ada senyawa. Nah, senyawa ini juga pure substances juga. Kemudian ada yang kedua campuran ya. Campuran namanya kalau campuran berarti bercampur gitu, bercampur antara misalkan bisa unsur dengan senyawa ya, tapi dia tidak ini ya, tidak tidak punya komposisi gitu ya, bercampur aja gitu. Nah, ini nanti dibagi tiga, ada suspensi atau campuran heterogen sering kita kenal, kemudian ada koloid, lalu kemudian ada campuran homogen ya, atau sering disebut larutan gitu ya. Nah, sekarang kita akan membahas ya satu persatu dari masing-masing materi ini tadi. Jadi ada unsur ya, unsur senyawa itu adalah bagian dari pure substances, kemudian suspensi, koloid, larutan ini adalah bagian dari campuran. Apa yang membedakannya gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, kalau campuran ini tadi karena dia bercampur ya, campurannya tentu ini ada unsur senyawa, maka dia bisa dipisahkan dengan teknik fisik. Nanti kita di akhir slide nanti kita akan membahas juga tentang teknik pemisahan. Nah, unsur ya, unsur itu apa gitu ya? Unsur itu adalah merupakan zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Jadi itu dia unsur ya. Unsur ini yang terdapat dari sistem predik unsur ya. Nah, ini yang misalnya contoh magnesium. Jadi kalau misalnya magnesium diambil satu partikel, satu butiran halus dari magnesium ini yang namanya atom ya. Atom itu adalah partikel terkecil dari unsur gitu. Ya. Nah, unsur ini terdiri dari logam dan non-logam. Ini contoh-contoh unsur ya, golongan 1, kemudian golongan 2 ya. Nah, ini bentuknya seperti ini, padat ya kan, padat. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya nih, ciri-ciri unsur yang logam dan non-logam. Kalau yang logam tadi udah kita lihat kan yang contoh golongan 1 ya, itu ada litium, barium, litium, natrium ya, kemudian kalium, kemudian yang golongan 2 tadi ada magnesium ya, kalsium gitu kan, strontium gitu. Nah, di situ sifat logamnya tadi ya, sifat unsur yang logam ini berwujud padat pada suhu kamar. Jadi semua logam itu akan berwujud padat pada suhu kamar. Pengecualian hanya satu, ada logam yang dia bentuknya cair ya, yaitu apa? Air raksa. Jadi air raksa ini pada suhu kamar dia malah berbentuk cair gitu, berwujud cair ya, wujud. Nah, kemudian apalagi dapat ditempa dan diregangkan. Kemudian, jadi kalau misalnya dapat ditempa dan diregangkan berarti nggak hancur ya. Kalau misalnya kita tempa dia atau kita tokok gitu dengan martil itu tidak hancur gitu, tapi dia mungkin akan bentuknya gepeng gitu ya. Kemudian juga bisa diregangkan, bisa jadi seperti wayar-wayar gitu ya. Lalu mengkilap jika digosok. Kemudian konduktor, penghantar panas dan listrik. Nah, kalau untuk yang ciri-ciri non-logam ya, unsur-unsur non-logam itu
dia bisa berwujud padat, cair, atau gas. Tapi kalau dia berwujud padat itu rapuh ya dan tidak dapat ditempal. Jadi kalau misalnya kita pukulkan pakai martil itu langsung hancur gitu, tidak seperti logam tadi gitu. Kemudian dia tidak mengkilap walau digosok kecuali intan. Nah, intan ini pengecualian ini non logam yang sangat-sangat keras gitu ya, malah lebih keras daripada logam. Ini intan. Kemudian non konduktor kecuali grafit. Nah, ini tadi tentang partikel materi ya. Atom itu adalah partikel terkecil dari materi yang mempunyai sifat sama dengan materi tersebut. Gitu ya, perhatiin ya. Nah, sekarang kita lihat senyawa ya. Jadi senyawa ini juga adalah bagian dari pure substances atau zat murni. Nah, kenapa dikatakan zat murni? Ya, karena senyawa itu adalah zat tunggal yang dia itu zatnya itu bukan di sini zat murni ya, kita katakan zat murni ya, yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain. Jadi senyawa ini kan terbentuk dari penggabungan dua unsur atau lebih, ya ingat penggabungan dua unsur atau lebih yang dia mempunyai komposisi tetap gitu. Nah, jadi komposisinya tetap. Contoh misalnya kalau kita ambil H2O, H2O itu komposisinya tetap gitu, 2 hidrogen, 1 oksigen. Nah, itu berarti untuk senyawa H2O itu terbentuk dari 2 hidrogen dan oksigen. Nah, beda lagi dengan peroksida ya. Peroksida itu 2H2O2. Nah, udah berbeda lagi kan? Tadi H2O dia misalnya nih kita katakan H2O ya. H2O. Nah, ini ya H2O. Nah, kemudian ada lagi H2O2. Nah, ini kalau H2O ini adalah apa? Ini adalah air gitu kan. Yang berbeda ini apanya? Oksigennya kan. Kalau H2O2 itu adalah apa? Peroksida ya, peroksida. Nah, bedanya di oksigennya. Kalau di H2O dia oksigennya 1, di peroksida dia 2 oksigennya. Gitu. Nah, ini setiap senyawa itu mempunyai komposisi yang tetap, lalu kemudian sifat senyawanya itu berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Jadi kalau misalnya sudah menjadi sebuah senyawa, maka dia akan berbeda sifatnya itu dengan unsur-unsur penyusunnya. Ya, seperti ini misalnya kan H2O. H2 ini kan dia gas ya, oksigen juga gas gitu. Tapi ketika bersenyawa menjadi H2O menjadi air yang wujudnya berbeda dengan unsur penyusunnya. Seperti itu. Oke. Nah, ini contoh lainnya CuSO4 ya. CuSO4 ini juga senyawa. Jadi senyawa murni gitu ya, tidak ada campuran lain. Itu makanya dia dikatakan pure substances ya. Nah, ini contohnya nih. Itu. Kemudian kita masuk ke campuran ya. Campuran itu namanya campuran, ingat aja bercampur. Apa yang bercampur? Bedakan antara bercampur dengan bersenyawa. Kalau bersenyawa dia mempunyai komposisi yang tetap. Kalau campuran dia tidak punya komposisi yang tetap. Itu aja nanti ininya. Apa namanya kata kuncinya untuk membedakan. Jadi campuran ini ya tentu terbentuk dari 2 lebih zat yang masih mempunyai sifat asalnya. Jadi kalau kita ada sebuah campuran gitu ya, kita masih bisa mengidentifikasi tuh zat-zat penyusunnya gitu. Sifat-sifat asalnya itu masih bisa kita lihat gitu. Misalnya nih, ketika gula dicampurkan dengan air, nanti kan akan terbentuk larutan gula ya. Nah, larutan gula ini kan merupakan campuran gula dan air gitu. Tapi di sini sifat gulanya masih nampak atau masih bisa kita rasakan, itu apa? Manis. Dan
yang paling ini lagi, yang paling nampak lagi adalah airnya gitu. Sifat airnya itu masih nampak. Beda tadi dengan senyawa ya. Senyawa itu dia bersenyawa, unsur bersenyawa. Jadi nggak bisa lagi kita lihat sifat-sifat unsur penyusunnya itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya campuran itu masih bisa kita lihat. Dan campuran ini tidak memiliki komposisi yang tetap. Nah, seperti ini ya, ini campuran nih. Ya, ini dia ilustrasinya ya. Itu ya. Kemudian ini jenis-jenis campuran ya. Kita lihat nanti pertama campuran heterogen nih, masih bisa kan. Kita lihat kalau misalnya kita campurkan air dengan minyak tuh kita masih bisa identifikasi minyaknya mana, airnya mana. Seperti itu. Kemudian koloid juga gitu ya, koloid juga masih bisa kita lihat kan, kalau misalnya bercampur air dengan susu, ya susunya masih bisa kita amati dengan mata seperti itu. Kemudian ada lagi campuran homogen atau sering dikatakan dengan larutan ya. Nah, ini kalau misalnya COSO4 tuh kita larutkan dalam air, kalau COSO4-nya dalam bentuk padat itu bentuknya padatan seperti ini, kemudian dia warnanya biru ya. Ketika kita larutkan dalam air, masih nampak warnanya warna biru seperti itu. Sifat materi. Nah, jadi materi-materi tadi itu ya, itu mempunyai sifat-sifat ya, sifat-sifat sama seperti manusia. Manusia juga punya sifat-sifat gitu. Nah, materi punya sifat-sifat. Sifat materi itu kita klasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah sifat fisika. Sifat fisika ini apa? Ingat aja, sifat fisik. Sifat fisik berarti sifat yang dapat diamati atau diukur ya. Dan tidak tergantung pada jumlahnya. Contoh misalnya temperatur, warna, ya titik lele, titik lebur, kerapatan, ya malleability, ductility-nya. Lalu, nah ini contohnya nih ya, ini antara naftalen dengan aspirin. Nah kalau misalnya kita buat praktikum nih ya tentang sifat fisik dari naftalen itu, kalau kita lihat sama-sama dengan aspirin itu merupakan white solid atau padatan putih ya. Aspirin juga padatan putih. Kemudian hanya saja nanti akan berbeda dari ininya ya, bentuk struktur ini ya, struktur naftalen dan aspirin gitu. Tapi sama-sama berupa padatan putih ya. Nah, tapi keduanya ini mempunyai melting point yang berbeda gitu. Kalau pada naftalen itu melting point-nya, titik leburnya itu 80,2 derajat Celcius, sementara pada aspirin itu harus 35 derajat Celcius. Nah, kalau kita panaskan seperti ini, ya mana yang lebih duluan melebur? Tentu yang mempunyai melting point yang terendah, yaitu siapa sih? Naftalen. Makanya dia duluan mencair dibandingkan dengan aspirin. Itu. Nah, berarti kita kan bisa ngamati nih ya, bisa ngamati titik lelehnya nih, titik lebur, titik leleh, titik lebur sama ya, ini titik didih ya satu lagi ya. Jadi kita bisa ini ya, bisa amati kan, pakai apa? Tentunya pakai termometer, adalah pengukurnya ya, pengukur suhunya. Nah, terus sifat kimia ya, sifat kimia ini berbeda dengan sifat fisika. Kalau sifat fisika tadi bisa diamati, bisa diukur, kalau sifat kimia nggak bisa gitu. Jadi ini karakteristik atau perilaku suatu zat itu kita amati sifat kimianya tuh kalau misalnya dia sudah mengalami perubahan secara kimia. Gitu. Contoh ya, saya kasih contoh misalnya kalau kita bakar kayu gitu kan. Kayu itu kan dia mempunyai, kalau masih dia berbentuk kayu, itu kan punya selulosa gitu. Tapi ketika sudah dibakar ya, selulosanya itu udah berubah gitu. Udah berubah, kalau misalnya dia berubah jadi arang ya berarti selulosanya itu berubah jadi karbon gitu ya. Jadi sudah berubah kan komposisi zatnya itu tadi ya, yang dari selulosa ketika dibakar menjadi arang, misalnya kita bilang jadi arang berarti sudah menjadi karbon. Nah, di sini sifat materinya dilihat dari kemampuan atau ketidakmampuan mengalami perubahan komposisi atau struktur kimia dalam kondisi yang ditentukan, gitu kan. Tadi seperti misalnya kondisinya dibakar, gitu. Jadi berubahlah komposisi dan strukturnya. Itulah sifat kimia. Jadi sifat kimia itu nggak bisa kita amati.
Maksudnya nggak bisa kita amati kalau dia tidak mengalami perubahan kimia, tapi setelah kita mengalami perubahan kimia baru kita bisa amati gitu. Ya tadi kayak kayu kan, kayu berubah jadi arang ya bisa kita amati perubahannya. Kemudian contohnya ini misalnya ada sifat reaktif unsur ya, misalnya natrium ketika di udara atau direaksikan dengan air itu sama reaktif. Dan kemudian ada lagi unsur yang dia tuh tidak reaktif sama sekali gitu. Kalau kita reaksikan dengan HCl tidak bereaksi gitu sama sekali ya. Kemudian ada yang kelarutan ya. Kelarutan ini juga sifat kimia. Misalnya ada beberapa senyawa yang tidak larut dalam air. Contohnya nih ya CaCO3, AgCl, PbCl2 gitu ya. Nah, ini lagi senyawa-senyawa yang tidak larut dalam air gitu. Tapi ada juga yang larut. Jadi kelarutan itu merupakan sifat kimia. Perubahan materi ya, perubahan materi. Nah, karena mereka ini tadi materi-materi ini mempunyai sifat-sifat ya, tadi sifat fisik dan sifat kimia, maka nanti akan sifatnya itu bisa berubah gitu, ya. Sama gitu ya, manusia juga kalau secara fisik juga bisa berubah. Kalau dia rambutnya itu masih muda hitam, kemudian sudah menua, itu akan jadi putih. Nah, berarti itu adalah perubahan yang bersifat fisik ya, bisa kita amati dengan mata kepala. Tapi kalau perubahan kimia nanti perubahannya itu juga sebenarnya bisa diamati, tapi dia bersifat masuk ke dalam komposisinya gitu ya, komposisinya. Tapi kalau perubahan fisika ini nanti kita amati ya, perubahan fisika itu perubahan materi ini dia hanya berubah itu bentuk atau wujudnya gitu. Jadi perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang berubah itu hanya wujudnya gitu. Tapi dia tidak menghasilkan zat baru. Ingat ya, perubahan fisika itu adalah perubahan dari wujudnya, tapi tidak menghasilkan zat baru. Misalnya contoh gitu ya, kalau air berubah, air yang bentuknya cair, air yang bentuknya cair itu berubah menjadi es batu ya, kan berarti air tadi yang bentuknya cair berubah jadi padatan, tapi kan tetap air ya, tidak berubah gitu. Misalnya jadi senyawa baru, enggak, tetap air. Kemudian kalau misalnya padatan cair berubah menjadi gas gitu. Hanya yang berubah wujudnya ya. Tapi senyawanya itu enggak berubah ya, tetap air juga gitu. Hanya wujudnya aja yang berubah. Gitu ya. Ingat ya, kata kuncinya perubahan fisika itu dia tidak menghasilkan zat baru. Dan hanya yang berubah itu hanya wujudnya gitu. Beda dengan perubahan kimia. Kalau perubahan kimia ini menghasilkan zat baru dengan sifat zat yang baru yang berbeda dengan sifat penyusunnya. Dan kalau sudah berubah secara kimia tidak bisa lagi dikembalikan ke bentuk awalnya gitu. Tidak bisa lagi gitu ya. Dia karena apa? Karena sudah berubah semua komposisinya gitu. Sifat-sifat penyusunnya itu sudah berubah gitu. Sifat kimiawinya itu berubah gitu. Seperti itu tadi, seperti yang saya jelaskan itu kayu, kalau kayu menjadi arang gitu ya. Nah, mau kita balikan lagi menjadi kayu tuh nggak bisa gitu. Karena dia sudah berubah total gitu ya, unsur-unsur penyusunnya itu sudah berubah gitu, komposisinya sudah berubah, jadi nggak bisa kita kembalikan ke bentuk semulanya. Nah, ini ya perubahan kimia disebabkan karena perubahan komposisi materi bisa berupa penggabungan sejumlah zat atau peruraian. Seperti ini ya contohnya pembakaran kertas juga gitu kan, menjadi abu ya. Kertas itu kan ada selulosanya juga gitu. Nah, ketika dia berubah jadi abu ya kan, tentu komposisinya juga ada berubah. Dan kemudian kalau misalnya mau kita kembalikan ke bentuk kertas awalnya tuh nggak bisa gitu. Nah, itulah yang membedakan antara perubahan kimia dengan perubahan fisika. Ya ingat ya kata-kata kuncinya ya.
Lalu ada ciri-ciri perubahan kimia ya. Yang pertama terbentuk gas. Contoh ini saya ambil contoh ini reaksi antara magnesium ya, magnesium ini berupa logam. Kalau direaksikan dengan HCl nanti membentuk gas gitu. Ada gelembung-gelembung gasnya gitu ya. Kemudian bisa juga ini menghasilkan panas ya, nanti reaksi ini menghasilkan panas atau eksoterm gitu. Nah, kita coba di laboratorium. Kemudian yang kedua terjadi endapan ya, endapan ini direaksikan AgNO3 ditambah KCl, ini menjadi AgCl tambah KNO3. Nah ini padatannya seperti ini nanti ya, ada endapan putih nanti akan muncul ke dasar akan mengendap ke dasar ini wadahnya gitu. Kemudian perubahan warna ini kita bisa lihat pada apel ya. Apel kalau misalnya kita kupas itu terjadi oksidasi ya, yang mana buahnya itu akan mencoklat gitu, akan menjadi coklat. Atau perubahan suhu seperti tadi ini, contohnya tadi yang reaksikan Mg tambah HCl ini akan menghasilkan, selain dia menghasilkan gas, berbentuk gas, tapi dia juga menghasilkan panas. Nah, sekarang kita masuk ke teknik pemisahan campuran. Jadi kalau misalnya campuran itu tadi tidak ada komposisinya ya, maka dia bisa dipisahkan secara fisik. Jadi mulai yang sederhana sampai yang kompleks gitu ya. Teknik pemisahan campuran ini dilakukan berdasarkan kepada sifat-sifat fisiknya gitu. Sifat-sifat fisik zat penyusun campuran. Apa dia sifat fisiknya berupa bisa berdasarkan wujud zatnya, ukuran partikel, titik didih, sifat magnetik, dan kelarutan dan sebagainya. Ini paling sederhana nih, campuran yang sederhana yang sering kita amati ya di tempat pembuangan sampah ya, itu memilih ya, hand picking. Ini teknik ini merupakan proses manual dilakukan bila komponen yang dipisahkan itu bentuknya besar dan mudah dibedakan. Contoh nih, mengambil almond dari campuran kacang, memisahkan plastik yang dapat didaur ulang dari campuran plastik. Nah, ada lagi menampi. Menampi ini ternyata adalah merupakan proses pemisahan juga, pemisahan secara fisik ya, secara manual lah kita bilang. Menampi adalah pemisahan partikel yang lebih berat ya, yaitu biji-bijian dari kulit yang lebih ringan menggunakan angin atau udara yang bergerak. Jadi kalau misalnya menampi itu kan campuran dalam keranjang yang dilemparkan ke udara akan meniup ya, angin akan meniup partikel yang lebih ringan dan butiran yang lebih berat itu ditangkap kembali oleh keranjang. Maka kulit-kulit misalnya kalau kita bilang beras ya itu akan berterbangan. Nah, menampi juga salah satu proses pemisahan ya, pemisahan. Kemudian ada lagi mendulang atau panning. Ini salah satu proses tertua yang digunakan untuk memisahkan mineral berat emas dan batu permata ya dari tanah yang lebih ringan dan kerikil gitu. Jadi mineral emas, batu permata itu ternyata lebih berat gitu, sehingga dia nanti akan tinggal di dulangannya itu ya, yang ini yang yang akan pergi itu adalah tanah-tanah dan kerikilnya. Kemudian ada lagi menyaring, filtering, mengayak, sieving. Nah ini menyaring ini tentu campurannya itu berupa padatan dan cair gitu, ya kan? Yang mana kalau ini contohnya nih kalau misalnya kita ingin menyaring ya, tentu padatan nanti akan tinggal di atas saringannya, lalu kemudian yang cair akan filtratnya akan ini masuk ke dalam wadahnya gitu. Tapi kalau misalnya dia mengayak ya, tentu itu ayakannya itu kan berarti campurannya itu berupa padatan gitu kan. Nah, yang halus itu nanti akan lewat dari saringannya, kemudian yang kasar itu akan tinggal di ayakannya seperti itu. Jadi pemisahannya itu sama-sama campurannya berwujud padat. Kalau misalnya menyaring ini campurannya berwujud cair gitu ya. Padat dan cair. Yang selanjutnya adalah penguapan dan atau pendidihan. Di sini teknik ini digunakan ketika kita ingin mengambil ya komponen terlarut gitu ya.
Jadi kita ingin mengambil komponen terlarut, misalnya garam itu kalau air laut itu ada garamnya ya, maka ketika kita ingin mengambil garamnya itu air laut diuapkan seperti itu. Lalu ada lagi destilasi atau penyulingan. Ini juga pemisahan campuran homogen ya, campuran homogen yang mempunyai perbedaan titik didih dari zat-zat yang bercampur. Jadi kalau misalnya tuh air bercampur dengan alkohol, tentu kan nggak bisa kita menggunakan saringan ya, atau penguapan biasa gitu. Nah, maka digunakanlah cara destilasi. Destilasi ini kan di sini air dengan alkohol misalnya bercampur itu titik didihnya berbeda ya, titik didih air dengan alkohol berbeda, maka nanti ketika dipanaskan tuh maka alkoholnya akan menguap terlebih dahulu gitu ya, pergi dia alkoholnya terpisah, kemudian yang filtratnya itu nanti air ya. Nah di sini air, bukan, nanti alkoholnya yang akan masuk ke dalam labu penampung ini ya, karena dia yang lebih rendah titik didihnya, maka akan masuk ke dalam labu penampung ini nanti alkoholnya. Jadi perbedaan titik didih antara air dengan alkohol. Atau destilasi air garam untuk mendapatkan air tawar. Kemudian yang ketujuh, kromatografi ya. Kromatografi ini pemisahan metode pemisahan zat-zat yang bercampur dalam campuran yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dalam suatu medium diam ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, ini misalnya nih kita totoli tinta ya, maka nanti perbedaan terjadi ya perbedaan kecepatan gerak ya dari partikel yang kita ini misalnya tinta kita totoli di kertas kromatografi ini. Nah, ada lagi yang terakhir itulah sentrifugasi. Ini merupakan proses pemisahan dengan menggunakan gaya sentrifugal atau gaya putaran sebagai driving force-nya. Nah, di sini alatnya nanti namanya rotavapor ya. Dalam proses pemisahan, partikel dipisahkan dari liquid dengan adanya gaya sentrifugal pada berbagai variasi ukuran dan densitas campurannya. Nah, jadi itu materi pertama ini ya, pada pertemuan pertama ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.